Update kasus Subang, Danu akan dijadikan tersangka. Mengapa bukan Yosef yang lebih dulu? Namun sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Oke, mari kita lanjut. Setelah sebelumnya Danu didesak untuk jadi tersangka, kini Yosef Hidayah atau Yosef Subang juga dituduh masuk dan menerobos duluan ke rumah tempat kejadian perkara atau TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kalau Danu didesak untuk dijadikan tersangka, maka Yosef Subang harus lebih dulu jadi tersangka karena saat itu masuk duluan ke rumah TKP pembunuhan di Subang. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan, mempertanyakan keberadaan Yosef sebagai orang pertama yang masuk TKP pada tanggal 18 Agustus 2021. Sementara Danu sendiri masuk ke TKP terjadi pada 19 Agustus 2021 dan itu pun karena disuruh Banpol. Seperti diketahui, Yosef adalah orang yang pertama kali masuk ke rumah TKP di Cisuiti pada tanggal 18 Agustus 2021 dan mendapati banyak bercak darah di dalam rumah. Yosef kemudian memanggil saksi, Mang Ujang, dan Pak RT. Setelah itu, Yosef yang juga suami dari korban Tuti Suhartini dan ayah dari Amel segera bergegas ke kantor polisi di Jalan Cagak. Saat Yosef datang bersama polisi, di TKP sudah banyak orang. Menurut Ahmad Taufan, Danu saat masuk ke rumah TKP itu disuruh Banpol. Pertanyaannya adalah, Banpol itu siapa yang menyuruh, tujuannya apa, dan dasarnya apa? Danu kan hanya disuruh, di dalam bak ditemukan barang bukti gunting dan cutter, dan Banpol minta menaruh lagi, katanya melalui kanal YouTube Misteri Mbak Suci. Ahmad Taufan menegaskan kalau ada tuduhan Danu mengacak-acak TKP, menurutnya perlu diluruskan. Kalau mau cari siapa yang memungkinkan masuk kategori merusak barang bukti, pada hari H siapa yang masuk orang pertama yang masuk TKP. Kalau Danu kan tanggal 19 Agustus 2021 katanya. Yosef telah beberapa kali dimintai keterangan atas kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosef adalah suami almarhumah Tuti Suhartini dan ayah dari almarhumah Amalia Mustika Ratu. Keduanya korban pembunuhan ibu dan anak di Subang yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Sebelumnya, Roman Hidayat menjelaskan, Yosef keluar dari rumah kurang lebih pada jam 8 malam. Saat itu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sedang berada di luar rumah, sedang melihat bulan purnama. Saat itu Yosef sedang ada di dalam rumah. Ada saksi lain yang bernama Dede masuk ke dalam rumah, sementara Amalia dan Tuti masih di luar. Lalu kemudian tiba-tiba Yosef mendapatkan telepon dari istri mudanya, Mimin Mintarsi. Yosef pun akhirnya langsung pamit kepada Tuti dan Amalia. Bagaimana menurut kalian?